Polisi masih mendalami kasus 26 pelamar kerja di Jakarta Timur yang datanya digunakan untuk pinjaman online yang nilainya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Modus pelaku menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai admin konter handphone. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto mengungkap terlapor berinisial R melakukan kejahatan dengan modus sebagai penyalur tenaga kerja di sebuah counter handphone Mall Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur. R meminta korban untuk memberikan identitas asli dan meminta para korban berfoto selfie. Selanjutnya R meminjam HP korban untuk kemudian diinstal aplikasi pinjol tanpa sepengetahuan para korban. Ada 26 korban dengan kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Polres Jakarta Timur mengaku kasus dengan modus ini merupakan pertama kali terjadi. Saat ini polisi telah memeriksa 6 orang saksi yang merupakan korban dan selanjutnya akan memanggil terlapor untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Digunakan oleh si terlapor ini, inisial R ya, dengan menawarkan pekerjaan kepada para korban, juga menawarkan hadiah kepada para korban ini ya. Untuk itu para korban ini diwajibkan untuk memberikan syarat-syarat seperti menyerahkan KTP, menyerahkan foto dirinya ya, selfie ya, kemudian juga meminjamkan handphonenya. Nah, tanpa sepengetahuan para korban ini, ternyata di handphone para korban ini sudah diinstal aplikasi pinjaman online maupun kredit online. Ya, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, sudah ada 6 saksi yang kami periksa. Berikutnya juga kami sudah menjadwalkan untuk memeriksa saksi-saksi yang lain, ya, termasuk kepada terlapor R. Sudah kami lakukan pemanggilan. Ya, sementara ini sesuai dengan laporan yang kami terima, kerugian para korban ini ada sekitar 1.017.619 rupiah. Untuk Jakarta Timur, kami baru menerima laporan dengan modus yang saya sampaikan. Pemirsa, penyalahgunaan data untuk pinjaman online yang dialami puluhan calon pekerja merupakan modus baru. Para pelamar yang berharap mendapat pekerjaan justru kini diteror oleh pinjaman online dengan nilai total mencapai 1 miliar lebih. Apa yang seharusnya dilakukan agar tidak ada lagi data yang disalahgunakan? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Departemen Perlindungan Konsumen OJK Hudianto yang sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Selamat sore Pak Hudianto. Selamat sore Mbak Kania. Pak Hudianto, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Pak Hudianto, dalam kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh korban? Baik, jadi tadi sudah disampaikan sama pihak APH ya, aparat penegak hukum, yang bagaimana konstruksi terjadinya. Kami dari OJK memastikan apakah perusahaan-perusahaan yang disampaikan menjadi pihak yang dipinjam seperti Shopee Letter, ada kami, Home Credit, Kredivo, dan seterusnya itu, apakah mereka sudah melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi OJK, apakah mereka sudah melakukan KYC dengan benar atau tidak gitu ya. Nah, kalau dari sistem kami, Mbak Kania, para pemirsa sekalian, kami sudah menerima 5 layanan pengaduan, dan kami sudah memanggil 3 di antara pelaku usaha yang dilaporkan untuk dimintain keterangan. Namun demikian Mbak Kania, kita harus paham bahwa dalam sektor jasa keuangan, ketika ada pengaduan, maka terjadi dulu ada yang namanya internal dispute resolution. Kami berikan kesempatan kepada perusahaan untuk memberikan penjelasan melalui sistem kami sepanjang 10 hari kerja. Bagaimana itu terjadi? Apa penjelasan yang mereka sampaikan kepada kami gitu ya? Kok bisa ini ada penipuan-penipuan seperti ini terjadi? Bagaimana mereka melakukan KYC-nya? Apakah tidak sesuai dengan ketentuan kami, yaitu peraturan OJK mengenai pelindungan konsumen? Jadi kami dalam rangka sudah memanggil gitu ya, 3 di antara mereka, kemudian memberi keterangan mereka untuk memberi penjelasan, menjawab semua yang dituduhkan gitu ya selama 10 hari kerja, dan pastinya setelah itu kita akan panggil semuanya. Kita akan panggil manajemen maupun pengelola untuk diminta keterangan apakah seperti itu kejadiannya. KYC-nya tidak sesuai dengan ketentuan. Mungkin untuk membuka begitu Mbak Kania, terima kasih. Oke. Tapi di tahap awal Pak Hudianto berarti kecurigaannya ada tahapan dalam KYC kemudian yang terlewati sehingga ada modus seperti ini yang sepertinya kok mudah sekali dilancarkan. Ya, jadi karena tadi ya salah satu untuk
bahan untuk melakukan pinjaman kan KTP-nya asli sudah dapat ya kan. Kemudian dilakukan foto selfie sudah dilakukan, sudah ada. Kemudian HP beserta passwordnya semuanya sudah diambil semua oleh pelaku. Instalasi pasti lebih mudah dilakukan karena semua sudah didapatkan, kemudian menjadi aplikasinya diinstal dan dilakukan peminjaman. Problemnya adalah pada waktu itu diinstal dan kemudian disetujuinya ada suatu pinjaman, apakah perusahaan tadi yang saya sebutkan tadi melakukan KYC apa enggak sesuai dengan ketentuannya. Nah, inilah yang kita pastikan, Mbak. Jadi pastinya kami pada waktunya pasti akan memanggil mereka semua untuk kita buka ini seperti apa yang mereka lakukan. Sehingga ini kok tanda kutip ya, relatif mudah terjadi pencairan dana tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Baik, Anda mengatakan ada 3 pelaku usaha yang sudah dipanggil. Berapa total pelaku usaha yang nanti akan dipanggil? Dan apakah 6. mereka semua berstatus resmi? Resmi oleh OJK? Ya, semuanya kami cek nama-nama ini adalah pelaku usaha yang kita awasi, yang berizin dari OJK, ada 6 Mbak gitu ya, dan ini akan kita pastikan kita kerjasama dengan beberapa, di sini ada Direktorat Pelindungan Konsumen, ada Market Conduct, dan tentunya tetap berkoordinasi dengan Bapak Ibu yang ada di aparat penegak hukum, karena di sini pastinya ada dugaan-dugaan tindakan pidana lainnya. Dan sejauh ini dari 26 korban yang diketahui digunakan KTP-nya untuk kemudian melakukan pinjaman secara diam-diam, apakah semuanya sudah melapor? Dari data kami yang terima di sistem kami baru ada 6 pengaduan, Mbak. Jadi ini belum semuanya. Mungkin nanti kalau pada waktunya kita akan mengundang para pelaku, kemudian para korban gitu ya, pasti akan beredar nih. Ada teman-teman kami yang juga korban, Pak, dan pasti kami juga agak khawatir juga, tadi Mbak ngomong ada 26 ya, padahal yang masuk ke kami baru 6. Jadi akan kami pastikan apakah ada korban-korban lain yang belum melaporkan kepada kami. Oke, tapi Anda menyarankan semua korban ini melapor atau tidak? Sebaiknya melapor gitu ya, sebaiknya melapor supaya kami menjadi dasar kami, berdasarkan pengaduan tersebut, kami akan undang para pihak terkaitnya. Karena supaya jelas, Mbak, karena kalau seumpama tidak ada laporan, kami tidak bisa menindaklanjutinya. Jadi kami harapkan para korban, sepanjang mereka menjadi korban yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak APH tadi, kami harapkan untuk melapor kepada OJK. Ada sanksinya, Pak Hudi, yang bisa diberikan ketika kemudian nanti setelah 10 hari diperiksa dan kemudian diteliti lebih lanjut, apa sanksi terberat yang bisa diberikan terhadap pelaku usaha jika memang terbukti ada KYC yang tahapannya tidak dipatuhi, dan bagaimana juga dengan keadilan bagi korban yang dalam hal ini tidak tahu menahu bahwa data pribadinya disalahgunakan untuk melakukan pinjaman dan kini diteror gitu oleh pelaku usaha. Baik, tentunya kalau kita lihat dulu ya Mbak Kania ya, struktur persoalan seperti apa. Kita bisa kaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian Undang-Undang ITE, kemudian dengan peraturan OJK, gitu ya, Undang-Undang OJK, juga Undang-Undang P2SK gitu ya. Apalagi kita punya peraturan pelindungan konsumen. Itu sangat jelas sekali bahwa ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memastikan KYC dari para peminjamnya gitu ya, para konsumennya. Itu nanti akan gradasi, apakah nanti dalam bentuk sanksi administratif, denda, atau bahkan kalau memang sangat berat bisa sampai dengan pencabutan. Tapi kita tidak mendahului, kita harus ikut dulu proses bagaimana kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, Mbak. Jadi kita pastikan internal dispute resolution terjadi dulu, karena biasanya perusahaan akan berupaya sebaik mungkin untuk menyelesaikan permasalahan, tapi kalau mereka lalai, tidak menyelesaikan permasalahannya, sudah pasti kita akan panggil. Dan kita memang sudah melakukan pemanggilan awal untuk mereka. Kalau dari korbannya sendiri, Pak, total nilai yang kemudian sudah dilaporkan yang dikatakan disalahgunakan ini berapa, Pak, yang sudah masuk? Ini yang kalau kami terima adalah yang dari penjelasan dari Bapak APH dulu ya. Karena tadi kan Pak ngomong ada 26 nih, yang kami terima baru 6 gitu ya. Jadi kita akan menunggu dulu bagaimana proses-proses selanjutnya. Tapi yang kami sampaikan kepada para pemirsa adalah pasti kami panggil. Pasti akan kami panggil. Ini yang 6 masuk ini pasti sudah menjadi giliran. Ini baru 3 yang kami panggil, Aku Laku, Kredivo, dan ada kami gitu ya. Yang lainnya pasti akan menunggu untuk kami panggil sembari kita menunggu upaya internal dispute mereka, Mbak. Oke, baik. Tapi dari korbannya bagaimana, Pak? Korban yang melapor maksud saya. Maksudnya apakah sudah dipanggil atau belum gitu ya?
korban yang kemudian KTP-nya digunakan atau disalahgunakan ini, Pak. Kan mereka juga sudah melapor yang Anda katakan ada 6 orang itu ya, Pak ya. Nah itu berapa kerugian yang mereka derita karena kemudian KTP-nya ini disalahgunakan? Baik, kalau sampai 6 mungkin nggak sampai 1, di sini tercatat kan 1,017 M gitu ya, 1,017 M. Mungkin baru sekitar setengahnya, Mbak. Karena tadi saya sampaikan bahwa saya juga cukup amazed juga sekitar 26 tadi kan Mbak disampaikan ya, padahal di kami baru masuk sekitar 6. Jadi masih belum sampai segitu 1,017 M ini. Oke, Pak Hudianto, lalu apa evaluasinya, Pak? Apakah harus menunggu dulu begitu Anda tadi mengatakan bahwa ini ada dispute resolution begitu yang harus dilalui tahapannya. Tapi kira-kira evaluasinya yang perlu dilakukan ke depan bagaimana kemudian data pribadi ini tidak begitu mudah disalahgunakan seperti yang kita lihat dalam kasus ini? Ya, ini memang agak khawatir ya karena kan tingkat literasi keuangan kita, Mbak Kania, juga tingkat literasi digital kita juga masih rendah dan juga pemahaman kita tentang pentingnya data pribadi masih tanda kutip ya masih belum dipahami dengan baik, sehingga peluang atau potensi risiko masyarakat untuk selalu terjadi seperti ini sangat terbuka sekali, sehingga kami melalui media ini juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, yuk mulai sekarang kita hati-hati menjaga data pribadi kita, jangan mudah menyampaikan nomor HP, apalagi KTP gitu ya untuk hal-hal yang memang tidak diperlukan. Karena seringkali kita mungkin makan di restoran, kita ditanya nomor HP kita, kemudian kita nge-gym, kita ditanya nomor KTP kita, bahkan difoto oleh KTP kita, sampai saat ini masih itu sering terjadi. Untuk itu ke depan Bapak Ibu sekalian, ini sangat berbahaya untuk kita teruskan. Kita harus hati-hati dan sekiranya nanti ada hal yang Bapak Ibu merasakan, ini kok ada bahaya ya saya menggunakan produk keuangan ini kok ditanyanya berlebih di sebagaimana ketentuan, laporkan kepada OJK. Karena bagi kami berdasarkan peraturan OJK 22 2023 mengenai perlindungan konsumen itu udah nggak boleh. Itu tidak boleh. Kita udah atasi dan kita udah sesuaikan dengan Undang-Undang PDB juga. Data untuk pelaku keuangan itu dibatasi gitu ya. Bahkan untuk pinjol. Contoh kita ke pinjol gitu ya. Pinjol hanya boleh ngambil 3 data saja, Mbak. Yaitu camilan kamera, microphone, location. Udah itu aja. Tidak boleh yang lain yang diambil. Kalau pinjol ilegal contohnya adalah bisa sampai ke nomor telepon, multimedia diambil, semuanya satu HP diambil, disedot semuanya. Sehingga ke depan mari kita hati-hati. Nah, ke depan juga OJK akan mulai tanda kutip nih ya, akan menegakkan sekali peraturan POJK mengenai perlindungan konsumen yang memang baru tahun 2023 dan kita akan tegakkan banget bahwa perlindungan data pribadi sangat penting dan ini kritikal sekali dan ini salah satu contoh kita menjadi penguat kami untuk selalu menegakkan peraturan kami. Apalagi tapi kan ini modus kejahatan baru begitu, baru pertama kali terjadi, modusnya ditipu untuk syarat kerja, dimintai foto diri dan KTP, tahu-tahu kemudian disalahgunakan gitu datanya. Berarti bisa didefinisikan sebagai kebocoran data, Pak? Atau seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih ini lebih kepada kepenipuan ya, Mbak Kania ya. Ini kan bukan kebocoran, yang bukan pelaku usaha datanya dibocorkan oleh oknum enggak, tapi penipuan yang membuat datanya jadi bocor. Jadi mungkin karena sekarang saatnya susah mencari pekerjaan gitu ya, mendapatkan tawaran pekerjaan dengan syarat yang aneh-aneh seperti itu, yang saya heran juga ada sih idenya gitu ya Mbak Kania ya, ada idenya dan masyarakat menjadi permisif karena ya mungkin butuh cari kerja gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak boleh sama sekali. Jadi menurut hemat saya ini lebih kepada penipuan. Oke, tapi kewajiban utangnya bisa dibebaskan berarti ke depan kalau memang terbukti ini adalah modus penipuan? Ini akan kita bincangkan dulu ya Mbak Kania ya. Kalau memang itu bukan dilakukan oleh yang bersangkutan, ya pastinya seharusnya tidak menjadi kewajiban yang bersangkutan. Karena mereka adalah tidak melakukan itikat untuk melakukan pinjaman atau melakukan produk keuangan itu. Walaupun data-datanya semua lengkap begitu ya, dan kemudian juga aplikasinya sudah di-download dan lain sebagainya, mereka tidak ada kewajiban kalau memang terbukti mereka adalah korban dari modus penipuan ini. Ya tentunya, nanti kita mendasarkan pada hasil pemeriksaan dulu ya Mbak. Dan tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, artinya tidak mudah gampang gitu ya, menyampaikan data-data pribadi kepada orang lain, karena ini bisa terjadi oleh siapapun. Oke, dan sementara waktu juga KYC dari pelaku usaha yang kemudian terindikasi ini juga akan diperiksa oleh OJK lebih lanjut, nanti hasilnya akan bisa kita dengarkan bersama-sama 10 hari dari sekarang begitu ya Pak ya? Insya Allah Mbak, kita akan melakukan pemanggilan berikutnya ya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Audi telah bergabung bersama kami di Metro Terima hari kasih ini. Mbak Ania, terima kasih sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.